Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Jakarta selesaikan sodetan Ciliwung menuju BKT. Nah, ini akan saya beri komentar dalam video saya ini. Berita BTV dalam running tag acara BTV tanggal 24 Desember 2022. Penyebab banjir dan solusinya ada pada KLHK, bukan di PUPR atau bukan di sungai. Banjir itu kalau mau selesai, penyebabnya yang ditangani atau diperbaiki. Analogikanya seperti dokter mendiagnosa pasiennya yang sakit panas, bukan menurunkan panasnya, tetapi dicari penyebab panasnya, infeksi, radang, ataupun tipes. Nah, banjir juga begitu, bukan menghilangkan genangannya, tetapi harus dicari penyebab meningkatnya debit itu. Penyebab banjir adalah kerusakan das daerah aliran sungai. Akan saya buktikan dalam penjelasan secara detail melalui data, fakta, kenyataan terjadinya, peristiwa alamnya, dari evaluasi kejadiannya selama 11 tahun berturut-turut dan merupakan contoh untuk 2.145 das yang kritis di Indonesia. Nah, ini ada contohnya ini di das Sungai Ciliwung. Ayo revolusi kelola hujan. Nah, ini saya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Jadi teori ini sinkron dengan undang-undang, yaitu kota spon, kota yang meresapkan air hujan. Nah, mungkin juga ini dari petunjuk Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini petunjuk kelola hujan antara yang batil dan yang benar. Nah, ini sudah saya sosialisasikan selama hampir 10 tahun dengan membuat 637 video tentang hukum-hukum Allah mengenai hujan. Nah, neraca air Indonesia tadi revolusi 2045 tidak akan ada banjir jika kita mengikuti peraturan dan undang-undang tersebut, yaitu hujan harus diresapkan. Nah, ini sesuai peraturan ini, run-off-nya 15%, infiltrasinya 75%. Jadi kalau sedang turun hujan seperti ini, hukum Allahnya dari gravitasi, distribusinya melalui infiltrasi, run-off, dan evapotranspirasi. Ini dasar hukumnya. Menteri Permen Kehutanan KLHK, kriteria daya dukung das yang tergolong baik, nomor 61 tahun 2014. Ini permennya. Koefisien aliran tahunan lebih kecil dari 0,3. Ini koefisien run-off. Nah, ini 15%. Saya rencanakan ya, beratnya kalau ingin ketahanan air di 2045 ini bisa terjadi. Nah, ini tinjauan teoritis distribusi air hujan di bumi. Ini perbandingan infiltrasi terhadap run-off 0,75 dan 0,25. Jadi run-off-nya 25%, infiltrasinya 75%. Nah, ini yang saya tulis ini. Ini acuannya, harus ke sini. Karena ini sudah sesuai dengan teori dan juga
petunjuk Allah tadi. Hujan harus diresapkan, disimpan sesuai undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 3. Pada tahun 2016, 12 Mei, saya diminta oleh Bapak Irfan Budi Pramono, staf dari Ibu Menteri KLHK, mengadakan gelar IPTEK, hasil litbang dan inovasi, bedah buku. Jadi Bapak Hidayat, Profesor Dr. Hidayat Pawitan, Guru Besar IPB ini sebagai pembedah 1, dan saya Joko Suryanto sebagai pembedah kedua. Dalam bedah buku tersebut, restorasi Das Ciliwung. Inti dari buku ini harus ada perubahan paradigma. Halaman 89 merekomendasikan perlu disosialisasikan perubahan paradigma dari mengalirkan menjadi meresapkan. Nah, ini sudah sesuai dengan undang-undang tadi. Dan dari mengelola sungai menjadi mengelola daerah aliran sungai atau DAS. Nah, ini yang selama ini selalu dilakukan tuh selalu sungai, padahal bukan di sungai penyebabnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, tanggal 13-nya bulan Mei tahun 2016 setelah expose, saya langsung menulis surat ke Ibu Menteri dengan data-data kehutanan dan lingkungan hidup, Ibu Siti Nurbaya. Ini jawabannya. Terima kasih Pak Joko, saya pelajari ya Pak. Kami sedang bahas bersama Pak Wapres untuk gerakan penyelamatan dan pemulihan lingkungan termasuk urusan biopori dan lain-lain serta sampah yang akan kita fokuskan. Terima kasih, bahan-bahan akan saya pelajari. Nah, ini langsung tadi habis bedah buku. Ini tadi koefisien runoff di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ya. Maaf saya kelewatin. Nah, dengan restorasi DAS sebetulnya udah bisa dilakukan dengan gerakan pemulihan DAS yang dicanangkan tahun 2019 sampai tahun 2029, 10 tahunan. Nah, ini pulihkan lahan membangun masa depan. Nah, itu tadi data runoff di Bogor dan di Kabupaten dan Kota Bogor. Saya rata-rata Das Ciliwung itu mempunyai runoff 0,74 dan infiltrasinya hanya 0,17. Nah, seperti ini hukum Allah itu kalau turun hujan di Das Ciliwung ini. Nah, ini musim hujan, ini menjadi runoff kan, runoffnya 75. Ini yang menyebabkan banjir karena begitu turun hujan itu runoff jadi runoff, kebanyakan jadi runoff. Ini water table-nya ya di atas dasar sungai Ciliwung ya. Tapi pas musim hujan karena infiltrasinya hanya 17, ini summer water table atau musim kemarau ini air tanahnya di bawah dasar sungai Ciliwung mengakibatkan Bendung Katulampa kering. Karena ini tadi kecil, banyakan begitu turun hujan, banyakan yang kebuang menjadi runoff selama turun hujan, kebuang ke laut. Nah, infiltrasinya hanya sedikit. Akibatnya pada 1 Agustus 2012, ini kebetulan musim kemarau juga, kering. Debit air di pintu Bendung Katulampa mengering hingga 10 cm. Nah, ini 10 cm ini kering, termasuk kering karena kecil. Kalau normalnya 100. Nah, di musim hujan 22 Desember 2012, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, debit air di pintu air Katulampa sudah memasuki level siaga 2, siaga 3. Nah, ini siaga 3 ini ketinggiannya 110. Nah, ini 110 cm, siaga 3, berarti ini banjir ya, termasuk siaga 3. Jelas terbukti kan, jadi runoff semua tadi. Begitu turun hujan jadi runoff semua. Jadi ini gambarannya, ini infiltrasinya kecil, akhirnya di bawah dasar sungai, jadi kering, 0 debitnya. Jadi runoff selama turun hujan.
Oke, kemudian kan saya janji 11 tahun tadi ya. Nah ini baru 1 tahun tadi, ini tahun keduanya 2013, ini musim banjir, Maret musim hujan. Nah, hujan deras yang mengguyur sejak Senin siang menyebabkan tinggi muka air bendung Katulampa naik secara cepat pada pukul 17, posisi 220 cm. Nah ini karena siaga 1 nih. Di Bendung Katulampa siaga 1 ya, benar. Jadi ini banjir, cocok. Jadi air 0,74 ini melimpah semua menjadi aliran run off. Bukan, harusnya kan yang benar harus jadi infiltrasi nih. Harus, kalau ini infiltrasinya 75, jadi ini pas nggak hujan juga sungainya masih ada. Tapi ini karena infiltrasinya sedikit, jadi pas tidak hujan nanti ini juga nol, tidak hujan pun nol. Nanti saya buktikan di akhir-akhir tahun ya 2022. Kemudian di tahun 2014, ini udah nggak saya jelaskan lagi, udah saya pertama tadi saya jelaskan. Januari 30, tanggal 30 2014, ini musim hujan, banjir terbukti. Katulampa siaga 1, warga Jakarta diminta siaga. Kemudian di September ini akhir kemarau atau awal daripada musim kering. Kok awal musim kering? Akhir musim kering, awal musim hujan ya. Nah, ini akhir musim kering 23 September 2014. Benar kering ya. Kemarau, debit air Bendung Katulampa 0 cm. Nah, tadi karena yang pas musim hujan ini jadi run off semua, hampir semua lah. 80%. Yang cuma yang menyerap ini. Jadi begitu pas terakhir musim kemarau pun ya kering. Padahal ini mau awal musim hujan. Itu terbukti. Kemudian di 2015, debit air Bendung Katulampa di titik 0. Nah ini kering nih, karena ini saya dulukan karena ini sudah bulan Juli kan. Kalau secara tahun kan Juli duluan daripada November. Jadi saya taruh di atas keringnya. Nah ini kering, memasuki titik 0 sejak 2 pekan lalu. Ini Juli nih, udah kering nih. Nah kemudian di Minggu 15 November tahun yang sama ya, saya selalu tahun yang sama ini setiap tahunnya. Bendung Katulampa siaga 1. Nah ini tadi September, tadi Juli ya. Nah sekarang November nih, November awal hujan ini. Langsung banjir siaga 1. Jadi nggak ada yang meresap ini. Sedikit. Ini 80% jadi run off semua, banjir semua. Jadi begitu turun hujan, langsung terbuang nih yang 80%-nya. Jadi hujan itu tetap. Ini terbukti di sini aja hujan tetap. Jadi selalu terbuang. Banyak kan yang terbuang daripada yang menyerap. Ternyata memang ya musim kemarau pasti nanti kering. Seperti ini. Kemudian tahun 2016 di bulan Maret musim hujan. Bendung Katulampa siaga 1, warga Jakarta diminta siaga. Nah, terbukti kan. Nah, ini di 2016 saya tidak punya data, tapi datanya ini kebetulan juga gambarnya dilakukan pada tanggal 15 Oktober. Nah, ini di bulan banjir nih. Di bulan hujan ini. Sejumlah warga kota Bogor membersihkan sampah di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di Bendung Katulampa Sabtu 15 Oktober 2016. Nah, ini kan kering. Berarti ini nggak ada hujan nih. Nggak ada hujan. Pas musim hujan tapi nggak ada hujan. Jadi kering. Ini kan Oktober ya. Kemudian di 2017, 28 Agustus ini akhir-akhir musim kemarau. Nah, kering, terbukti. Bendung Katulampa kosong, tak ada air untuk Jakarta. Nah, ini. Nah, kemudian awal ini kan Agustus, September
Oktober, November. Nah, November ini udah bulan hujan 2017, tahun yang sama sempat siaga 3, debit air Katulampa berangsur surut. Nah, ini sempat siaga 3 tapi ya. Kemudian surut lagi. Yaitu begitu banjir ya kebuang. Yang infiltrasi sedikit ya surut dia. Nah, akhirnya kebuang. Cuma kalau infiltrasinya banyak pasti nggak akan, jadi menurunnya debit itu lambat. Kemudian 2018, 4 Februari, nah ini bulan hujan, ini banjir. Kemudian debit air Katulampa di bawah 0 cm, udah 0 di bawah 0, ya 0 lah, bukan nggak usah di bawah. Krisis air debit air Katulampa di bawah 0 cm, ini Juli. Nah ini Februari banjir, Juli memang sudah musim kering, mulainya kan April ya, April, Maret, Mei, Juni, Juli itu kering. Nah ini terbukti kering, tanggal 28 Juli di tahun 2018. Ini bukti ya, fakta nyata, data kejadiannya. Ini tahun 2019. Bendung Katulampa siaga 1. Masyarakat di bantaran Ciliwung diimbau hati-hati. Nah, ini banjir. April 2019, tahun yang sama, di bulan Juni, ini April, nah ini udah Juni, ini April juga akhir musim hujan ini. Akhir musim hujan, kemudian Maret, Mei, Juni ini musim kemarau. Ini kering. Debit air Ciliwung di Bendung Katulampa capai titik terendah 0 cm. Nah, 0 terus. Karena yang infiltrasi sedikit. Coba kalau yang infiltrasi hebat, ya sungai jarang kita lihat sungai itu sampai kering. Nah, ini parah kritis, sangat kritis nih das Ciliwung. Nah, sekarang ini dibuatan sodetan semua sulit. Yang selama dasnya tidak diperbaiki, malah nanti lebih parah lagi. Langsung kebuang. Memang banjirnya, genangan di Jakartanya terselesaikan, tapi tetap ini terbuang semua. Akhirnya kekeringan. Karena ini menurut petunjuk Allah juga salah. Ini kan ciptaan Allah nih. Lapisan tanah ini kan ciptaan Allah. Seperti ini hukum Allah itu, gravitasi, nggak bisa dibantah lagi ini. Ini teori hidrologi juga. Kemudian tahun 2020 masuk musim kemarau, debit air Bendung Katulampa terus menyusut. Nah ini 2020, ini kering ya. Ini 0 ya, musim kemarau dengan ketinggian 0 cm. 0, kering lagi. Jadi Ciliwung kering lagi, setiap tahun kering terus. Selama 11 tahun ini saya monitor. Kemudian pas musim hujan, September, nah ini Agustus itu terakhir musim kemarau. September awal musim hujan, September, Oktober. Nah, pas kering ini 0, begitu musim hujan, banjir. Ini baru tanggal 21 Februari begitu hujan, ya langsung banjir siaga 1, terbuang. Karena ini tadi, run off-nya ini. Perbandingan run off infiltrasinya ini udah jelas, ini terbukti. Jadi begitu hujan, kebuang semua. Hampir semua lah. Orang cuma 0,1 yang meresap. Mungkin ini bukan 17 lagi, mungkin udah 0,1. Karena saya data run off itu mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Nah, sekarang tahun 2021, Minggu 7 Februari, Bendung Katulampa siaga 1. Februari musim hujan, ya banjir ya. Nih, 21. Kemudian tahun yang sama, 2001, Rabu 28 Juli musim kemarau. Memasuki musim kemarau, debit air di Bendung Katulampa Bogor menyusut hingga
0 cm, ya 0 terus karena sedikit. Bayangin habis dari siaga 1, ini kan berarti kebanyakan terbuang, yang infiltrasi sedikit. Jadi terbukti ini, Rabu 28 Juli 2021. Nah, sekarang yang terakhir, Katulampa siaga 1, 11 wilayah di Jakarta ini diminta waspada. Ini baru kemarin, Oktober tahun 2022, banjir. Ya sama kejadiannya setiap tahun. Kemudian Bendungan Katulampa Sabtu sore, Oktober 22, debit air meningkat. Ini 15 Oktober nih. Tadi 9 Oktober. Baru 6 hari. Ini debitnya 22. Berarti ini kering. Padahal baru 6 hari. Nah, berarti kan menunjukkan dalam 6 hari itu menyusut, nggak ada yang menyresap. Infiltrasinya nggak ada. Karena apa? Ini 6 hari debitnya langsung hanya 22 cm. Padahal ini masih musim hujan. Oktober ini kejadiannya 15 Oktober 2022. Baru 6 hari. Baru 6 hari sudah habis. Berarti memang jadi run off begitu turun hujan. Ini menandakan hujan juga tetap. Jadi hujannya itu selalu tetap terbukti dan bisa dibuktikan di video-video saya di YouTube yang tadi sebanyak 637 lebih, bisa dilihat di sana bahwa hujan itu tetap. Nah, ini tanggal kemarin Natalan, sekarang kan tanggal 26. Tetap masih 22 tinggi air sentimeter. Nah, berarti kan selama kemarin ini musim hujan nih, walaupun sedikit-sedikit ya jadi run off semua, yang infiltrasi sedikit. Nyatanya debit Ciliwung tetap ini termasuk kering nih, 22 cm di bawah normal. Ini terbukti ya. Jadi insya Allah video ini bisa merubah paradigma yang tadi saya ajak. Ayo revolusi neraca air Indonesia untuk ketahanan air di tahun 2045 dirubahlah. Ini Ibu Menteri KLHK juga sudah mempunyai program GNP Das. Tadi stafnya juga udah penelitian restorasi das. Udah benar semua tuh menurut undang-undangan, menurut agama, undang-undang, peraturan, teori hidrologi sudah benar. Kenapa masih di sungai terus? Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.